Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalis. Saya akan mempresentasikan mengenai diagnostik khususnya untuk bisnis modal pangkasnya dalam rangka UAS di mata kuliah di Partnership yang UAS dan Inggris dan juga diagnostik dalam sebuah ruangan sederhana yang diberikan di teras tanggal tahunannya. Kemudian ini adalah sasarannya tadinya adalah mahasiswa yang mendirikan tahun 2000 dan kemudian saat ini berkembang menjadi banyak sekali cabangnya di seluruh Indonesia karena pengaruh dari ayah sang pemilik yang ternyata sudah memiliki pengalaman cukup lama di bidang restoran musik juga ya, yang saat ini juga masih berdiri dan banyak juga dan masih sukses juga. Jadi mereka beriringan di ayahnya bidang pengalaman, kemudian anaknya mendirikan restoran baru yang juga bisa berkembang yang besar. Kita panggil mengenai bisnis model kampasnya. Untuk bisnis model kampas sendiri, di sini kita lihat sesuai dengan yang sudah banyak sekali kita pelajari, memang banyak sekali yang harus kita analisis karena ini tabelnya kecil, jadi saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk key partnership, key activities, value proposition, customer relationship, dan customer segment. Kemudian nanti bakal saya lanjutkan dengan key resources, channels, pasar, dan juga industry. Ini untuk key partnersnya. Jadi ketika menjalankan sebuah restoran itu kan nggak mungkin berdiri sendiri. Ketika itu izin yang berbeda, artinya capek banget dan hasil resources yang harus digerakkan. Maka dan harus ini memiliki partners yang pertama adalah memasok bahan baku besi. Kemudian misalnya mereka membutuhkan bahan baku. Kan? Nah, kemudian yang kedua juga ada memasok peralatan karena cukup banyak ya pada cabangnya dan di kitchennya itu peralatannya lengkap masing-masing. Ya. Jadi bahan baku itu dipasok dalam keadaan masih mentah sehingga harus diolah lagi dari nol di setiap cabangnya masing-masing. Kemudian juga mereka punya partners pemasaran SDM karena tadi ya ada kitchennya gitu ya, pasti dia butuh perlengkapan itu seluruhnya, yaitu model resepnya, gitu ya, sampai dengan lain edukasi, kemudian mobil, bahkan sampai dengan perempuan gitu itu harus diperhatikan secara mendalam, maka membutuhkan termasuk SDM. Kemudian juga dengan banyaknya cabang gitu ya, dan juga setiap cabang itu cukup ramai kalau menggunakan teknologi profesional gitu ya, misalkan order di tempat, kemudian dicatat, kemudian dibawa ke kitchen, kemudian baru dilayani gitu. Tapi rasanya akan merompak dari antrian di setiap cabangnya. Maka untuk membuat efektif, mereka menyediakan pelayanan yang menggunakan teknologi gitu ya, maka mereka juga butuh partners yang memasok teknologi. Nah, sejak pandemi COVID, kita juga melihat adanya tren kenaikan pemesanan makanan berkarya dari chain sendiri. Itu juga diagnostik melalui via metode delivery gitu ya. Karena orang sekarang nggak hanya makan di tempat, tapi juga ingin menikmati di mana saja, di rumahnya, di kantornya, dan segala macam. Sehingga Wallsi juga memiliki partners di bidang metode delivery. Kemudian juga ada cabangnya banyak, tidak mungkin seluruh modalnya berasal dari owner tapi juga membuka franchise yang dalam hal ini memang saya pernah mengikuti yang cukup banyak juga dipasarkan di event-event franchise juga mereka cukup aktif untuk menawarkan kepada para investor yang ingin membuka cabang. Nah, kemudian juga untuk aktivitasnya yang paling besar itu adalah operasional restoran karena dari operasional ini akan menentukan gitu ya lalu ibunya nanti seperti apa. Walaupun nanti misalkan pemasukan banyak dan kemudian jumlahnya besar, tapi jika operasionalnya ini banyak bocoran atau banyak hal-hal yang kemudian pastinya akan mengurangi laba dan juga tersebut. Kemudian juga generasi yang sedemikian besar memiliki banyak sekali karyawan membutuhkan pengelolaan SDM tersendiri. Dan jadi di sini memang manajer SDM menjadi salah satu hal terpenting yang menjadi aktivitas dari diagnostik. Dengan adanya berbagai cabang, pastinya inventarisnya juga banyak gitu ya. Maka dibutuhkan juga pemeliharaan inventaris yang jelas, struktur, dan pastinya pusat untuk koordinasi. Kemudian juga butuh pemasaran promosi karena untuk menjaga nilai atau penilaian dari masyarakat di tahun tersebut, maka juga dibutuhkan promosi terus menerus dan untuk menjaga tingkat kestabilan karena pemerintah juga tetap membutuhkan pemasaran. Lalu tadi berhubungan dengan delivery itu ya, maka juga dibutuhkan key activities untuk penanganan hubungan secara khusus dengan mitra delivery. Karena memang
ini salah satu ujung tombak penjualan seperti itu. Kemudian untuk value propositionnya kita lihat bahwa ternyata mereka memasarkan stick yang berkualitas namun harga terjangkau ya. Karena tadi dari awal menyasar kalangan mahasiswa seperti itu. Nah, saat ini mereka juga meningkatkan value proposition bahwa mereka punya menu yang variatif dan banyak mengangkat menu lokal gitu ya. Karena memang tagline-nya adalah sticknya Indonesia. Jadi tidak membuat stick yang dengan rasa ala-ala Eropa gitu ya secara rasa aslinya, tapi disesuaikan dengan cita rasa khas Indonesia. Kedua juga mereka memilih lokasi-lokasi yang strategis gitu yang ramai sehingga tentunya solusinya sukses dan banyak pembeli gitu. Dan pemasarannya mudah karena tadi di awal juga kita udah melihat bahwa mereka memasukkan memasuk teknologi di e-commerce. Nah, kemudian juga mereka melakukan yang namanya gerakan sedekah nasional setiap tahun dan juga citra positif dengan menambahkan karyawan secara rutin. Nah, ini juga adalah value proposition yang cukup jelas dan cukup terkenal juga ya di media sosial. Nah, ini kan yang customer relationship-nya karena memang mereka rutin meng-up gitu ya, menyebarluaskan berita-berita mengenai perusahaan ini, mengenai brand ini di media sosial mereka. Sehingga punya customer engagement yang cukup baik si ownernya maupun si brand dua-duanya aktif. Kemudian juga ada service yang lama di lokasi, ya sudah bekerja sendiri, sudah nyata, sudah menjualnya, dan memang luar biasa gitu ya, pelayanannya ramah. Kemudian juga adanya tersedia customer feedback di lokasi yang kita bisa scan barcode-nya di setiap meja seperti itu, ada barcode yang bisa kita akses untuk memberikan feedback atas pelayanan yang diterima. Untuk customer segment udah jelas adalah masyarakat umum ya dengan pelanggan utama yang dari jelas hemat. Walaupun kenyataannya memang saya makan banyak juga orang yang memilih untuk makan di situ gitu. Saya pasti nggak mau steak enak tapi harganya murah. Nah, kemudian mereka menyasar segmen khusus yaitu pelanggan yang mencintai steak rasa lokal. Ya, kalau steak yang rasa aslinya gitu ya tidak bisa mendapatkannya di brand gitu. Nah, kemudian juga mereka menyasar pelanggan via aplikasi order makanan. Selanjutnya untuk key resources-nya mereka sangat-sangat menjaga yang namanya karyawan. Karyawannya sangat terlatih gitu ya. Memang ini adalah sebuah standar yang tidak bisa luput dari sebuah brand yang tidak sama. Lalu dari restoran gitu ya, yang satu kesalahan kecil karyawan di lokasi bisa mempengaruhi image atau citra brand secara umum. Maka mereka sangat menjaga namanya karyawan yang terlatih. Nah, kemudian juga perlu adanya resep makanan minuman yang dan menu-menu lainnya yang terstandarisasi seperti itu. Dan kemudian juga mereka sangat menjaga merek yang bermutasi dengan hal citra positif baik tadi dan juga menggunakan sistem teknologi internal sehingga tidak ada penumpukan pelanggan, sehingga tidak ada tempat dari sendiri. Kemudian channel-channel yang digunakan pertama pasti restoran offline ya dengan begitu banyak cabangnya dan juga melakukan penjualan online. Selain itu juga adanya tadi engagement melalui media sosial dan juga website. Cost structure sendiri sebagian besar pastinya ada di biaya bahan baku gitu ya, dan juga besar pasti berasal dari pengolahan bahan baku. Kemudian yang paling banyak ada biaya bagian yang cukup besar dari pengolahannya, manajerialnya sampai dengan rental yang lain. Kemudian juga perlu biaya operasional restoran yang cost structure. Jadi operasional itu kan misalkan listriknya, kemudian gasnya, ya, biaya pembangunan gedung dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya iklan digital dan juga biaya teknologi yang tadi mereka investasikan model pemesanan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada biaya platform order online karena memang sekarang kalau bekerja sama dengan mitra delivery online itu mereka meng-charge biaya platform order tersebut. Terakhir untuk revenue stream-nya ya, dari brand logistik mereka menyatukan fungsi penjualan di restoran ya, tidak bisa bersama terus keduanya baru penjualan online. Nah, kemudian mereka juga rutin melakukan namanya penjualan paket promo, misalkan makanan dengan minuman di combo gitu ya, promo jadi harga tertentu atau dua makanan dua stick jadi harga khusus gitu ya, untuk couple atau untuk apa gitu. Kemudian juga ada yang paket family gitu ya, ramai gitu ya. Kemudian mereka juga revenue stream-nya berasal dari franchise fee ya, untuk pembukaan cabang-cabang. Oke, ini adalah bisnis pembukaan dari logistik yang bisa dijelaskan. Kemudian juga sedikit tentang